Oke, selamat malam para mahasiswa teknik industri minus online learning. Halo, selamat malam. Malam Pak. Baik, kita malam ini membahas tentang latihan untuk persiapan UAS ujian akhir semester kalkulus 1. Ya. Baik, kita lihat yang pertama ini ada 5 soal modelnya. Pertama limit, ya. Kemudian fungsi turunan dari fungsi implisit. Ketiga adalah mencari luas daerah yang dibatasi antara dua kurva yang berpotongan. Yang keempat adalah tentukan volume benda putar dari daerah yang dibatasi antara dua kurva yang berpotongan. Diputar terhadap sumbu X. Bisa terhadap sumbu X, bisa terhadap sumbu Y. Ya. Terakhir adalah uji konvergensi deret atau disebut juga tentang deret, apakah deret itu konvergen atau divergen, ya. Jadi sigma itu adalah deret, ya. Jadi apakah deret ini konvergen atau divergen. Kita masuk dengan yang pertama, ya. Limit X menuju tangga dari 7 pangkat X dikurang 3 per 3 pangkat X kurang 7. Ya. Nah, ini saya pakai Anot, ada coret-coretannya. Jadi kalau saudara lihat, tujuh pangkat X kurang 3 per 3. Kalau kita masukkan nilainya, ini buramnya ya, yaitu 7 pangkat tangga, ya, 7 pangkat tangga kita masukkan. X ini kita masukkan 7 pangkat tangga dikurang 3 per 3 pangkat tangga kurang 7. 7 pangkat tangga kurang 3 hasil tangga. 3 pangkat tangga kurang 7 tangga. Tangga per tangga adalah tipe 1 pada dalil L hospital, ya kan? Halo? Ingat nih, halo? Iya, Pak. Halo? Jadi bentuk tangga per tangga adalah bentuk pertama yang menggunakan dalil hospital. Nah, kalau dia menggunakan dalil hospital, dengan A pangkat X, turunannya adalah, ya aksennya adalah A pangkat X dan A. Sehingga 7 pangkat X, ya, 7 pangkat X kita turunkan adalah 7 pangkat X, ya, 7 pangkat X dan 7, ya kan, sesuai rumusnya. Kalau Y adalah A pangkat X, maka ya aksen adalah ini A pangkat X dan A. Demikian juga 3 pangkat A kurang 3 turunkan 0. Halo? Ada yang belum masuk ya? Yang partisipannya, oh ya ini sorry. Gabung semua ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi kalau 3 pangkat X, maaf ini mungkin karena apa? Ada yang masuk di waiting room ya. Jadi kalau 7 pangkat X kurang 3 per 3 pangkat X kurang 7 bentuknya adalah tangga per tangga per tangga. Ini adalah tipe 1 pada dalil L hospital ya. Dalil L
hospital. Nah, 7 pangkat X kita turunkan sesuai rumusnya Y dengan A pangkat X, maka Y aksen adalah A pangkat X ln A. Ya. Jadi kalau 7 pangkat X diturunkan 7 pangkat X ln 7 dikurang 3 kita turunkan 0 ya. 3 kita turunkan 0. 3 pangkat X kita turunkan 3 pangkat X ln 3 ya. Sesuai rumusnya Y dengan A pangkat X kurang Y sama dengan A pangkat X, turunannya adalah A pangkat X ln A. Jadi kalau 3 pangkat X, turunannya 3 pangkat X ln 3. Ini nih. 7 kita turunkan 0. Jadi tinggallah 7 pangkat X ln 7 per 3 pangkat X ln 3. Nah, 7 pangkat X per 7 pangkat X per 3 pangkat X kita pisahkan sendiri dikali ln 7 per ln 3. Nah, 7 pangkat X per 3 pangkat X bisa dikeluarkan pangkat X-nya, yaitu 7 per 3 kurung pangkat X. Jelas kan nih? Sesuai dengan bentuk rumus A pangkat 2 per B pangkat 2, ini bisa kita uraikan, dikeluarkan pangkat 2-nya menjadi A per B pangkat 2. Jelas nggak nih? Halo? A pangkat 2 per B pangkat 2 itu sama dengan, jadi pangkat 2-nya keluar, tinggal dalamnya A per B. A per B kurung pangkat 2. Jadi kalau ini 7 pangkat X per 3 pangkat X, kita keluarkan pangkat X-nya, tinggallah 7 per 3 kurung pangkat X. Dikali ln 7 per ln 3. Nah, Anda tahu 7 per 3, 2,33 sekian terus ya. X-nya kita ganti tak hingga. Sebaiknya limitnya ditulis ya. Halo, limitnya tetap kita tulis. Sehingga tidak menyalahi teorema limit ya. Jadi limitnya kita tetap tulis 7 per 3 adalah 2,33 X kita ganti tak hingga kali ln 7 per ln 3. Anda tahu kalau bilangannya besar dari 1 ya, besar dari 1 dipangkat tak hingga, hasilnya adalah tak hingga. Mengapa? 2,3 pangkat tak hingga 2,3 pangkat 2 aja sudah 2 kali 2 4 lebih kan. Terus kalau ditulis jadi pangkatnya sangat hasilnya sangat besar sekali. Besar itu adalah tak hingga ya. Hasilnya tak hingga. Dikali tak hingga kali ln 7 per ln 3 adalah tak hingga. Ln 7 per ln 3 ini konstan ya. Halo, jelas nggak nih? Jadi kalau ini hasilnya ini K misalnya, K ini pangkat tak hingga, hasil kalau K-nya besar dari 1 ya, maka K pangkat tak hingganya adalah tak hingga. Tapi kalau K-nya terletak antara 0, 1, pecahan misalnya, setengah, sepertiga, seperlima, ya, maka K pangkat tak hingganya adalah ya setengah itu 0,5. 0,5 pangkat tak hingga, hasilnya nanti 0,0000, hasilnya adalah mendekati 0. Jelas nggak nih? Halo, di bawah dijelaskan nih ya. Ada di bawah dijelaskan. 7 per 3 pangkat tak hingga adalah 2,33 pangkat tak hingga tak hingga. 3 per 7 kalau dibalik, saya terbalik ya. 3 per 7, 0,428. Ini hasilnya di pangkat tak hingga hasilnya 0,00000, ujung angkanya di ujung langit, hasilnya mendekati 0. Sudah paham belum ke sini? Halo? Halo? Kalau ini dibalik, kalau ini terbalik ini saya letaknya. Saya misalnya saya 3 pangkat X ya. Kalau dibalik ya 3 pangkat X kurang 7. Coba mana ini? 3 pangkat X kurang 7. Kita share. Share. Saya menggunakan whiteboard ya. Saya gunakan whiteboard. Jadi kalau misalnya ini limit X menuju tak hingga 3 pangkat X kurang 7
per 7 pangkat X kurang 3. Nah, ini sama gak? Kalau kita masukkan nih, ini tak hingga kurang 7 tak hingga. Terus 7 pangkat tak hingga kurang 3 tak hingga juga. Jadi ini adalah tipe 1 yang dapat menggunakan dalil L'Hospital. Jadi ini limit X menuju tak hingga. Nah, Anda tahu 3 pangkat X turunannya apa? 3 pangkat X. 3 pangkat X, A pangkat X ln A. A-nya 3 ya. A pangkat X ln A. Kurang 7 turunannya konstan, 0. Kemudian 7 pangkat X turunannya apa? Sama juga, A pangkat X ln A. A-nya 7. A-nya 7 ya. A pangkat X ln A. A-nya 7. Jadi 7 pangkat X ln 7. Kurang 3 turunannya 0. Nah, kemudian ini yang belakang ini hilang kan. Nah, 3 pangkat X per 7 pangkat X ini kan bisa digabung. Jadi apa ada? Limit X menuju tak hingga dari, nah, ini kan kita gabungnya 3 pangkat X per 7 pangkat X. Ini dipecah nih. Diuraikan menjadi ini ln 3 per ln 7. Nah, ini bisa kita keluarkan pangkat X ya. Ya kan? Pangkat X yang bisa kita keluarkan. Limitnya tetap kita tulis ya. Jadi 3 per 7 gitu ya. Pangkat X-nya kita keluarkan. Sudah paham maksudnya? 3 pangkat X per 7 pangkat X, pangkatnya bisa dikeluarkan. Di dalam kurung 3 per 7. Ini kalau dimasukkan ini kan 3 pangkat X per 7 pangkat X enggak? 3 pangkat X per 7 pangkat X. Nah, kali ln 3 per ln 7. Nah, ini limit dari X menuju tak hingga. Tadi 3 per 7 itu berapa tadi? Halo? 0,4. Dan seterusnya ini ya. Pangkat tak hingga gitu ya. Gitu ya? Iya, Pak. Nah, dikali ln 3 per ln 7. Ln 3 itu berapa tuh? Ln 3 itu konstan ya. Ln 3 itu sama dengan apa? Logarima. Ln itu logarima bilangan pokok E. E itu bilangan Euler. 2,718281. 3. Ini bisa dipecah menjadi log 3 per log E. Nah, log 3 itu di data logarima 0,4771. 0,4771 ya. Per log E. Log dari E itu bilangan 2,718281 dan seterusnya. Jadi ini konstan. Ya, enggak usah dihitung lah ya. Nah, ini hasilnya kalau 0,4 dan seterusnya ini di pangkat tak hingga hasilnya pasti 0,00 ya. 0,000 banyak tuh. Dan seterusnya angkanya di ujung langit dikali ln 3 per ln 7. Nah, ini berapapun angka di belakang ini 0,00 pasti 0 kan? Nah, 0 dikali ln 3 per ln 7 berapa? Hasilnya adalah 0. Jelas sampai situ? Halo? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke. Ya, itu modalnya ini. Oke. Udah masuk semua ya berarti ya. Saya khawatirkan ada yang tadi masih admit itu, jadi saya harus. Oke. Sudah ada, oke. Kalau sudah jelas, ini bisa disimpan juga ya, save. Oke, ini kita stop. Saya mesti balik lagi yang tadi. Ya. Share. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Di nomor 1 ini udah jelas ya. Jadi kalau 7/3-nya besar dari 1, itu pasti menghasilkan
bilangan sangat besar atau alias tak hingga. Tapi kalau bilangannya terletak antara 0 dan 1, 3/7, setengah, sepertiga, ya, 1/9, itu hasilnya pasti mendekati 0,0000, ya 0, ya. Jelas ya? Nah, sekarang kita masuk contoh 2-nya. X kuadrat tambah Y kuadrat dikurang 14X kurang 19Y tambah 25 sama dengan 0. Ditanya Y aksen atau DY pada X-nya. Ini ada unmute lagi nih. Ada yang ketinggalan lagi. Ini partisipannya ada. Oh, sudah. Oke ya. Nah, ini adalah diferensial dalam bentuk implisit ya. Ini implisit. Implisit itu kalau Y sama dengan itu namanya eksplisit. Kalau soalnya ya. Jadi ini soalnya adalah karena mengandung ada X kuadrat, Y kuadrat, ya. Campur-campur ini gado-gado. Nah, itu bentuknya disebut bentuk ini implisit ya. Implisit ya, ini bentuknya implisit. Nah, ini kita diferensialkan ya, didiferensialkan terhadap X. Nah, X kuadrat kita turunkan apa? 2X enggak? 2X. Langsung 2X atau N kali X pangkat N-1 kali E aksen 1 kan? Halo, ini enggak ditulis biasanya, E aksen 1. Atau langsung sini, X kuadrat turunannya apa? 2X, kan gitu. Ya enggak? Awas, Y kuadrat turunannya apa? Y kuadrat turunannya 2 kali Y pangkat 2 kurang 1 enggak? Halo? N kali Y pangkat N-1, jangan lupa Y aksen. Y aksen ini adalah DY pada X. Ini nih. Y aksen sama dengan DY pada X. Ya enggak? Ini. Y aksen adalah DY pada X. Jadi X kuadrat turunannya 2X. Ya. 2 kali X pangkat 2 kurang 1, aksen 1. Nggak ditulis biasanya ya. Aksen 1. Sudah paham nih? Halo? Halo? Udah, Pak. Paham, Pak. X kuadrat turunannya 2X atau 2 kali X pangkat 2 kurang 1, pangkatnya 2 kurang 1, dikali aksen 1. Tapi kalau Y kuadrat turunannya apa? 2 kali Y pangkat 2 kurang 1 kali Y aksen. Jangan lupa ada Y aksennya. Min 14 kali X turunannya apa? 1 kan? X turunannya 1 nih. Dikurang 18, jangan lupa Y turunannya Y aksen ya. Y aksen itu yang disebut DY pada X ya. Y aksen itu adalah DY pada X. Yang kita cari justru ya. Y aksen itu yang kita cari. 25 konstan, turunannya 0. Oke? Nah, ini 2X. 2X-nya kita pindahkan ke kanan. Ini jadi 2X di sini. Ini 2Y kali Y aksen tetap. Min 14. Pindah ke kanan. Ya. Min 18 Y aksen tetap di sebelah kiri. Karena Y aksen dan Y aksen mau kita gabung. Halo? Jelas sampai sini? Jelas, Pak. Oke. Y aksennya kita keluarkan. Y aksennya kita keluarkan tinggallah 2. Oh, nah ini sorry, ini diperkecil dulu angkanya boleh. Ya, kalau mau itu juga boleh. Diperkecil ya. Dibagi 2. 2Y kali Y aksen dibagi 2, tinggal Y kali Y aksen. Min 18 Y aksen dibagi 2, min 18 bagi 2 kan min 9. Kali Y aksen sama dengan min 2X bagi 2, min X, plus 14 bagi 2, plus 7. Kemudian Y aksennya kita keluarkan ya. Y aksennya kita keluarkan, tinggal Y min 9 ya. Y min 9 digabung, ini ya. Kali Y aksen sama dengan min X tambah 7. Berapa Y aksen? Y aksen adalah, jangan terbalik ya. Y aksen adalah min X plus 7 dibagi Y min 9. Min X plus 7 dibagi Y min 9. Nah, Y aksen itu adalah DY pada X, sama ya. Jelas sampai sini? Halo? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Ada yang mau tanya? Any question for everybody? Ada yang mau tanya?
Kalau nggak ada, kita clear. Nah, ini gerak. Ini pengertiannya ya. Aksen itu adalah turunan X pada X. Jadi D pada X adalah 1. Aksen itu adalah D pada X ini yang kita cari nih, aksennya. Turunan pertama. Jadi kalau X pangkat N diturunkan, N kali X pangkat N-1 kali aksen. Ingat aksen 1 ya. Nah, maka rumus umumnya ini. N kali X pangkat N-1. Karena aksen 1 tidak ditulis. Tapi kalau Y pangkat N diturunkan, N kali Y pangkat N-1 kali aksen. Aksen ini adalah DY per DX. Yang biasanya kita cari. DY per DX. Ya. Halo? Oke, sampai sini? Ada yang mau ditanya? Halo? Kalau nggak ada, kita teruskan. Nah, ini soal nomor 3 tadi, lihat soalnya. Ini 1 dan 2 sudah ya. Nomor 3 adalah nih. Tentukan luas daerah yang dibatasi antara dua kurva yang berpotongan, Y dengan 3X dan Y dengan X kuadrat kurang X. Nah, perlu diperhatikan, kalau ini garisnya garis linier ya. Ya enggak? Ini kan garis linier. Ya, ini bentuknya ini linier garis lurus. Kalau ini parabola ya. Fungsi kuadrat ya. Nah, Anda lihat sini, kalau Anda belajar kan Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Kalau A-nya ya, kalau A-nya positif, dia mencapai minimum. Bentuknya gini kan. Lembah. Tapi kalau A-nya negatif ya. Kalau A-nya ini negatif, maka dia mencapai maksimum, puncak gunung. Puncak gunung. Ini minimum, ini maksimum. Mesti ingat, agak ekstrim. Ya, ini masalah agak ekstrim. Halo. Jelas sampai sini? Ya, Pak. Jadi di sini A-nya berapa sini? A-nya. A-nya adalah 1 ya nak? AX kuadrat, A-nya 1. A1 itu gimana terhadap 0? Besar. Berarti positif, ya nak? A itu adalah 1. 1 itu besar dari 0, artinya positif. Maka dia mencapai minimum. Berarti puncaknya di bawah, ya kan? Puncaknya di bawah, di lembah. Ya. Halo? Jadi kalau kita gambarkan, ini parabolanya puncaknya di bawah, karena A-nya sama dengan 1 besar dari 0. Nah, nanti Y sama dengan 3X itu mungkin gini ya. Y sama 3X adalah yang memotong, yang beli sumbu X. Nyatanya luas antara dua kurva ini ya, berarti yang di dalamnya ya. Antara kurva garis parabola lengkung dengan garis lurus atau garis linier. Sudah paham? Halo? Jelas sampai sini? Karena jelas tanya ya, jangan diam. Halo? Masuk, Pak. Ya Pak, nanti ditanya kalau kurang jelas Pak. Oke, kalau tidak jelas tanya langsung ya. Oke, kalau tidak ada, kita teruskan ini clear. Nah, supaya bisa bergerak. Baik, kita masuk yang nomor 3. Jadi ini yang gambarnya tadi nih, ya. Gambarnya, Anda lihat parabola yang mencapai minimum, puncaknya di bawah. Ini adalah parabola, kemudian ini garis linear. Ini sketsa, tidak perlu gambar yang bagus ya. Halo, tidak perlu Anda gambar bagus, sketsa gini cukup. Yang penting jangan salah terbalik, jangan begini-begini, salah ini. Negatif dapat nih pasti. Ya, daerah ini negatif. Puncaknya kan di atas nih. Ya, ini maksimum. Kalau ini minimum ya, minimum sini. Ya.
Nah, kemudian untuk mencari harga batasnya Y1 sama dengan Y2 ya. Y1 sama dengan Y2. Sini Y sama dengan Y ya. Y sama dengan Y parabola sama dengan Y garis lurus. Atau terbalik sama aja. Y sama dengan Y. Nah, Y yang ini Y parabola, ini Y parabola, ini Y garis lurus. Parabola atau fungsi kuadrat. Nanti kita gabung ke sini, pindah ke kiri, X kuadrat kurang X kurang, ini pindahkan menjadi min 3X, karena dari kanan ke kiri. Nah, min X tambah min X tambah min 3X adalah min 4X. X-nya kita faktorkan, dikeluarkan, ya difaktorkan atau diuraikan, sehingga X pertama sama dengan 0, yang ini X kurang 4 sama dengan 0, maka X sama dengan 4. Inilah harga batasnya, 0 sampai dengan 4. Halo? Cukup jelas ini? Kalau ingin Anda ngerti, buatnya nih X kurang 4 sama dengan 0, maka X sama dengan 4. Gini. Ya. Jelas ya? Ini X sama dengan 0, ini X kurang 4 sama dengan 0, sehingga X sama dengan 4. Batasnya 0 sampai 4. Maka terhadap sumbu X, luas adalah integral, nah, rumusnya, batasnya 0 sampai 4, ini 0 sampai 4, 0 sampai 4, Y1 kurang juga. Yang mana Y1? Y1 adalah yang atas. Y2 adalah yang bawah. Atas kurang bawah ya. Halo? Atas kurang bawah. Jadi Y1 kurang Y2. Y1-nya 3X, Y2-nya parabola X kuadrat kurang X. Ini Y1-nya 3X, Y2-nya adalah parabola X kuadrat kurang X. Hati ya. Kalau ini terbalik, nanti luasnya negatif. Nggak mungkin dalam ilmu apapun yang Anda pelajari tentang luas, volume, panjang, tidak pernah negatif. Di teknik sipil ada negatif. Misalnya dalam fondasi minus 1,5 meter, itu menyatakan di bawah tanah. Tanah itu garis nol ya. Ini garis nol tanah. Ini garis nol nih. Nah, di bawah ini fondasinya sedalam min 1,5 meter. Nah, itu negatif itu menunjukkan dia di bawah tanah. Ya, ini pengertiannya. Ini ada yang emas bentar ya. Muncul sini. Mohon maaf, saya karena nggak lihat ya, sorry. Jadi ada yang masuk ke waiting room, mungkin karena saya yang salah setting ya, saya mohon maaf, salah setting sehingga masuknya semuanya tadi ke waiting room ya. Baik, oke ya. Jadi ini, kemudian yang ini hati-hati jangan terbalik ya, atas kurang bawah, walaupun atasnya garis lurus atau garis linear, bawahnya adalah parabola. Jangan, nggak selalu parabola kurang linear ya. Kalau ini terjadi nanti luasnya negatif. Salah, luas nggak pernah negatif. Ya. Oke, ini batasnya dari 0,4 ya, batasnya 0,4. Kemudian mudah-mudahan videonya bisa ya, ini video masih jalan nih. Kita lihat di sini. Oke ya. Nah, Y1-nya adalah garis linear, garis lurus, Y dengan 3X, dan yang bawahnya adalah Y2-nya adalah parabola, X kuadrat kurang X. Ini buka kurung, hati-hati, ini ada dalam kurung ya, kurung siku atau kurung perawal, terserah. 3X tetap, ini kali min X kuadrat, min kali min, ini min kali min plus X. Nah, 3X tambah X adalah 4X, dikurang X kuadrat. Nah, baru kita kerjakan ini menggunakan integral X pangkat N dx. Masih ingat? Integral X pangkat N dx adalah 1/N plus 1, 1/pangkat plus 1, X pangkat tambah 1, tambah C. Halo? Sampai sini jelas nih? Halo? Jelas Pak, jelas. Oke. Jelas Pak. Kalau jelas, ini terpaksa, karena ini tidak bisa jalan nih, tidak bisa jalan kalau kita tidak clear dan enak. Mana enak nih? Nah, jalan nih. Oke ya.
Nah, setelah kita hitung, ini tadi kan, ya, setelah kita hitung, tinggal ini kan, ini kita kerjakan masing-masing. Terserah, ini sebenarnya bisa Anda, ya, bisa juga Anda pecah ini menjadi gini, integral 04, 4 ini di luar, boleh, X, dx, min, integral, ya ini pecah menjadi dua integral nih. Empatnya integral 4x, 4-nya boleh keluar, min integral s kuadrat dx, x kuadrat dx. Batasnya tetap sama 0,4. Nah, baru ini kerjaan ini sendiri, kurang ini sendiri. Nah, ini dia nih. Yang ini dia. Coba lihat nih, 4 kali integral f pangkat 1 dx apa? Pangkat 1 sini. 1 nggak ditulis ya. Pangkat 1 yaitu apa? 1/1 tambah 1 x pangkat 1 tambah 1-nya 1/n plus 1 ini rumusnya. Integral s pangkat n dx adalah 1/n plus 1 x pangkat n plus 1. Ini tertentu, tambah c itu tak tentu ya. Ya, jadi artinya di sini 4 dikali 1/n nya 1, sini kan n nya 1 tambah 1 x berpangkat n plus 1, n nya 1 min, integral s kuadrat dx 1/n nya 2 plus 1 x pangkat n nya 2 plus 1, agak batasnya 0,4. Kita selesaikan 4 kali 1/1 tambah 1 penyebutnya adalah 2, 1/2 x pangkat 2 min 1/2 tambah 1 3 x pangkat 2 tambah 1 3, batas 0,4. 4 kali setengah 2 ya, 4 kali setengah 2 kali x kuadrat min 1/3 x pangkat. Baru kita masukkan agak batasnya, batas atas 0,4, batas bawah 0. Nah, ini ada dua cara ya. Ini ada dua cara. Boleh dimasukin gini, 2 kali x kuadrat batas atas ini. X kuadrat batas atas 4 pangkat 2 kan. X kuadratnya x 4. Jadi 4 kuadrat agak batas dikurang x kuadrat batas atas 4 kuadrat dikurang x kuadrat batas bawah. X-nya 0 kuadrat. Min 1/3 kali x pangkat 3 batas atas ya. Batas dikurangi x pangkat 3 batas bawah. Atau bolehkah caranya masukkan semuanya batas atas dulu, jadi 2 kali 4 pangkat 2 dikurang 1/3 kali 4 pangkat 3 kurung gitu ya, dikurangi gitu 2 kali, batas bawahnya 0, semuanya masuk 0 kuadrat dikurang 1/3 kali 0 pangkat 3 ya kan, kurung tutup. Maksudnya yang ini pertama kita masukkan x batas atas yang 4 semuanya dimasukkan ke sini, 2 kali 4 kuadrat dikurang 1/3 kali 4 pangkat 3, ini dia nih. Dikurangi 2 kali batas bawahnya 0, 2 kali 0 kuadrat kurang 1/3 kali 0 pangkat 3 itu ini batas bawahnya. Ini kan 0 semua nih, jadi 0 nih, ini kan jadi 0 semua. Ketika ini aja yang kita hitung nih. Nah, 2 kali 4 kuadrat, 4 kuadrat berapa? 16 nya, 2 kali 16 ya. 4 kuadrat 16 kali 2, 16, 32 ya kan? 16 kali 2, 32, 4 pangkat 3, 64 kali 3, 64/3 ini. Ini ada dua cara ya, boleh cara gini atau yang di bawah ini tadi 2 kali x kuadrat batas atas kurang x kuadrat batas bawah. X kuadrat batas atas adalah 4 kuadrat dikurang x kuadrat batas bawah adalah 0 kuadrat dikurang 1/3 kali x pangkat 3 batas atas 4 pangkat 3 dikurang x pangkat 3 batas bawah adalah 0 pangkat 3. Terserah jalannya ada dua ya, bisa cara yang ini, bisa cara yang ini ya, terserah, ada dua jalan ya, hasilnya sama aja. Nah, hasilnya ini 32 ini kita jadikan penyebutnya per 3 kan, ini menjadi berapa nih, begini kan, kurang 64/3. Nah, 32 berapa per 3 dikaliin 3-nya, 32 bagi 3 kali 3 berapa, 96, betul nggak? 96 bagi 3, 32 enggak? Halo?
Ya. Ya Pak, ya Pak. Nah, sama penyebut. Nah, baru digabung ini. Penyebutnya udah sama, digabung di 96 kurang 64 per 3. 32 per 3 adalah, hati-hati ini orang suka salah hitung nih. Dibikinnya 1, 2 per 3. Ingat ya nih, 30. 30 bagi 3 10 enggak? Sisanya 2 kan. Hati-hati, 32 dibagi 3. Bagi 3 ini. 3 bagi 3, 3 bagi 3 1. 1 kali 3 3, turun 2. 2 bisa bagi 3, tidak bisa 0. 0 kali 3 0, sisanya 2. Baru pecahnya 2 per 3. Bisa bagi pembagi. Enak. Ya PS 10 2 per 3. Atau Anda jawab 32 per 3 udah. 32 per 3 aja, nggak usah dijadikan 10 23 boleh ya. 32 per 3 udah benar. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Any question everybody? Oh, everybody. Belum ada Pak. Pak, lanjut Pak. Oke. Lanjut, Pak. Oke, lanjut, Baik, Pak. kita lanjut. Clear. Nah, ini yang keempat tadi. Soal nomor 4 apa itu? Kita lihat lagi nomor 4. Mengenai volume ya. Ini. Tentukan volume benda putar dari daerah yang dibatasi antara dua kurva yang berpotongan. Ada. Oh, soalnya sama nih dengan tadi itu. Tadi hitung luas bidang datar, kalau ini volume benda putar, tapi diputar terhadap sumbu X. Bisa diputar terhadap sumbu X, bisa terhadap sumbu Y, beda hasilnya ya. Diputar terhadap sumbu X dan putar sumbu Y beda. Jadi soalnya sama yang tadi, sengaja saya buat sama ini ya. Event tidak pusing Anda, ini sama ini sama. Ya. Kemudian ini diputar terhadap sumbu X. Ya. Jadi gambarnya sama yang tadi juga. Kita lihat. Ya, gambarnya gini sama, tapi diputar ya gambar ini. Ini antara dua kurva yang potongan. Jadi kalau Anda lihat tadi ini kan gambarnya gambar apa istilahnya sketsa. Kalau ini gambarnya sketsanya mendekati yang tadi. Nih. Ini Y sama dengan 3X, kalau ini Y, apa parabola bagiannya. Parabolanya itu kan sebetulnya kalau kita apa? Ini, itu parabolanya kan ke sini gerakannya sini. Sorry. Ya, gitu ya. Lengkung ke sini ya, lengkung ke sini ya. Ya enggak? Nah. Ini sebenarnya ada lengkung gini ya. Ya. Tapi ini kita hilang, enggak kita buat ya. Jadi karena yang kita ambil ini dibatasi antar kan batasnya 0 sampai 4 ya kan, 0 sampai 4 batasnya. Jadi soalnya tadi sama gambarnya sama, jadi ini apa linearnya, ini parabolanya atas kurang bawah juga, tapi ini diputar terhadap sumbu ini nih, diputar terhadap sumbu X ya, diputar terhadap sumbu X. Nah, karena ada sumbu X bentuknya seperti ini. Kalau yang Y sin 3X ini putar bentuknya apa nih? Tahu nggak nih? Halo, ada yang tahu? Halo. Y sama 3X kalau diputar bentuknya apa nih? Kerucut nggak nih? Kerucutnya yang menghadap ke samping, ya, bukan ke bawah atau ke atas, tapi ke samping kanan. Halo. Bentuknya kan gini, bentuknya gini. Nah, ini kan kerucut nih. Ini yang Y 3X nih, Y sama dengan 3X. Ya kan? Kemudian yang parabolanya ini kalau diputar dari sumbu X bentuknya kayak apa tuh? Bentuknya kayak gini kan. Nah, gitu. Kayak trompet gitu ya, kayak trompet. Kalau ini segitiga, ini bentuknya ini kan kayak segitiga gitu ya. Jadi bentuknya menjadi kerucut. Kalau ini bentuknya kayak trompet. Nah, trompetnya ini yang lobangnya. Jadi berapa volume bendanya itu adalah antara dua kurva yang potong ini adalah volume kerucut dikurangi volume lobang. Lobangnya kayak trompet. Nah kan deh, ini trompet ini yang bentuknya yang Y sama dengan apa sih? Y sama dengan X kuadrat dikurang X ya. Y sama dengan X kuadrat kurang X. Ini kayak trompet. Halo, jelas nggak sampai sini?
Jelas Pak, jelas Pak. Ya. Iya, Pak. Jadi ini adalah yang linear ini menghasilkan kayak ini, kayak kerucut, sedangkan parabolanya adalah volume lobang. Ini kosong ya, nggak ada bendanya. Jadi ini yang bentuknya bentuk lobangnya, ya sebetulnya bentuknya gini. Nah, jadi kayak gitu, kayak trompet gitu. Lobangnya ini kayak trompet, ya, kayak trompet. Jadi volume kerucut dikurangi volume trompet sebetulnya, ya. Y1-nya ini 3X ini menghasilkan kerucut, sedang Y2-nya ini yang parabola ini menghasilkan lobangnya yang bentuknya seperti trompet, ya. Nah, batasnya sama tadi Y sama Y dari parabola sama dengan Y dari garis lurus atau linear. Sama ya tadi ya, dihitung batasnya 0 dan 4. Nah, ini diputar dari sumbu X, ini diputar ya, dari sumbu X. Kalau sumbu Y begini jadinya kan, di sini putarnya, dari sumbu Y. So, ini kan dari sumbu X, ya. Sehingga rumusnya adalah volume adalah pakai P integral batasnya 0,4 Y1 kuadrat kurang Y2 kuadrat dx. Y1 itu adalah yang atas, yang paling luar itu menghasilkan bentuknya kerucut, yang dalam adalah volume lubang. Volume lubangnya adalah berbentuk trompet. Ya, ini bentuk trompet. Halo, tapi ini ngerti maksudnya? Halo. Jelas, Pak, jelas. Oke. Nah, Y1-nya berapa sini? Y1-nya 3X. Jadi Y1 kuadrat adalah 3X kurung kuadrat. Y2-nya adalah X kuadrat min X ya. Nih. X kuadrat min X pangkat 2. Ya. Nah, ini saya tidak bisa roll, harus di clear dulu di unknown ya. Nah, baru di ini. Tadi udah masuk ke sini ya. Diputar dari sumbu X. Kita lihat. Oke. Not. Baik. Ini yang garis apa yang bentuk kerucut tadi ya, 3X di pangkat 2 yang bentuknya gini tadi kan. Y sama dengan 3X. Nah, 3X pangkat 2. P integral Y1 ini, Y1 nih. Y1 pangkat 2 ini. Nah, Y2-nya menghasilkan volume lubang. Jadi bentuknya melengkung gitu ya. Tadi ya, melengkung. Sorry. Nggak bagus gambarnya ya. Lubang. Tadi ya, lubang. Jadi ini kerucut kurang lubang gitu sini. Ini Y2-nya, Y2 pangkat 2. Hati-hati ini di pangkat 2 kan. Nah, 3X di pangkat 2, 3 pangkat 2 9, X pangkat 2 X kuadrat. Kalau ini min, jangan lupa ada kurungnya. X pangkat 2 di pangkat 2 kan. Suku utama di pangkat 2 ini segitiga Pascal ya. A min B pangkat 2, A kuadrat kurang 2AB plus B kuadrat. Jadi A-nya X kuadrat. X kuadrat di pangkat 2, X pangkat 4 enggak? Halo? Kan A min B pangkat 2. Rumusnya apa? Kuadrat suku utama ditambah 2 kali suku utama kali suku 2. 2 kali A kali min B, 2AB plus kuadrat suku 2. Min pangkat 2 kan plus B kuadrat. Ini segitiga Pascal pangkat 2 ya. Halo? Jadi kuadrat suku utama S kuadrat di pangkat 2 adalah S pangkat 4. 2 kali S kuadrat kali min X. Berapa? 2 kali S kuadrat, 2S kuadrat kali min X, min 2S pangkat 3. Pangkat 2 kali pangkat 1 kan pangkat 3. 2 kali S kuadrat kali min X pangkat 1. Jadi plus kali min, jadi min 2. 2 kali S kuadrat kali min X, jadi min 2. X pangkat 2 kali S pangkat 1, S pangkat 3. Ditambah min X pangkat 2. Min di pangkat 2 kan plus X pangkat 2. Kemudian minnya, karena ini min di depan, dikalikan tandanya berubah. Jadi ini tetap 9S kuadrat, min kali min S pangkat 4, min kali min plus 2S pangkat 3, min kali plus min
S kuadrat. Kemudian yang pangkat 2 dengan pangkat 2 kita jumlahkan 9S kuadrat dikurang 9S kuadrat di 8S kuadrat, min S pangkat 4 tetap, 2S pangkat 3 tetap. Jelas sampai sini? Halo? Halo, jelas sampai sini? Jelas, Pak. Nah, Anda tahu rumus dari ini kan S pangkat 2, S pangkat 4, S pangkat 3, itu kan dasar rumus tadi. Integras X pangkat N dx, apa rumusnya? Seper pangkat tambah 1, X pangkat tambah 1 enggak? Kalau tak tentu nih tambah C, kalau tertentu tambah C-nya tidak dipakai ya. Jadi seper pangkat N tambah 1, X pangkat N tambah 1. Jadi kalau ini 8S kuadrat, 8-nya tetap, S kuadrat pangkat 2 kan? Seper 2 tambah 1 seperti kan? Seper 2 tambah 1, X pangkat 2 plus 1. Seper 2 tambah 1 di sepertiga, X pangkat 2 plus 1, X pangkat 3. Betul enggak? 2 tambah 1, 3 kan? Nah, S pangkat 4 juga seper 4 tambah 1, jadi seper 5. Ya, seper 5. 5 datangnya 4. Seper 4 tambah 1, seper 4 tambah 1, X pangkat 4 tambah 1. Jadi seper 4 tambah 1 di seper 5, X pangkat 4 tambah 1, 5. Ditambah 2 kali. Nah, S pangkat 3 itu kan diintegralkan seper 3 tambah 1, di seper 4, X pangkat 3 plus 1. Maka 3 tambah 1, 4, ada batas 0,4. Nah, dikalikan nih 8/3 S pangkat 3, dikurang 1/5 S pangkat 5, tambah 2/4 tuh diperkecil, ini 2/4 diperkecil menjadi setengah, X pangkat 4 atas 0,4. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Halo? Any question? Ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum Pak, lanjut Pak. Belum. Baik, kalau belum kita teruskan rolling ya. Nah, itulah ya. Habis ini terakhir. Baik. Ini baik, kita lihat ini tadi kan sampai sini ya batasnya. Kita bicara sampai sini. 8/3 I di luar ya, I di luar kurung, 8/3 tetap. Nah, S pangkat 3 dimasukkan. Ini yang saya pakai sistem tadi. Terserah mau masuk 4 semua dulu. 8/3 kali 4 batas atas 4 kan, 4 pangkat 3 dikurang 1/5 kali 4 pangkat 5 tambah setengah kali 4 pangkat 4 kurung semuanya dikurangi. Nah, batas bawah 0 dikurang dalam kurung lagi 8/3 kali 0 pangkat 3 kurang 1/5 kali 0 pangkat 5 tambah setengah kali 0. Nah, boleh. Yang belakangnya 0 semua kan. Atau boleh gak 8/3 tetap S pangkat 3 batas atas ini 4 kan, batas atasnya 4, jadi 4 pangkat 3 S pangkat 3 yang 4 pangkat 3, atas bawahnya ini kan 0 pangkat 3 min 1/5 kali S pangkat 5 batas atas jadi 4 pangkat 5 dikurang S pangkat 5 batas bawahnya kan 0 pangkat 5 ditambah setengah kali S pangkat 4. Jadi 4 pangkat 4 ya. S pangkat 4 batas atas dikurangi S pangkat 4 batas bawah 0 pangkat 4. Jelas sampai sini? Halo? 4 pangkat 3 itu adalah 64. 64 dikali 8 512/3. 4 pangkat 5 berapa tuh? Halo? Ini 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 10 1024. Ini kan bilangan orang komputer biasa. 2 pangkat 10 sama 1024 ya. 1/5 dikali 1/5 jadi 1/5. Ini nolnya hilang ya. Nah, 4 pangkat 4 ini 4 pangkat 2 kali 4 pangkat 2. 16 kali 16 256/2. Nah, ini jalan cepatnya hitungnya ya. Ini saya tunjukkan Anda. Kalau Anda mau cara biasa boleh aja. Cuma hitungannya ya angkanya lumayan gede-gede ini ya. Nah, ini diuraikan 512 ini adalah 2 pangkat 9. Ini di 2 pangkat 10. Ini adalah 100. Ini diperkecil. 256 bagi 2 adalah 128 ya. Oke. Dan ini yang digabung yang ini. Ya, kita gabung yang ini. Kita gabung. Karena ini ada yang sama pembilangnya 2 pangkat 9 sama 2 pangkat 10 bisa keluarkan 2 pangkat 9.
Maka ini tinggal, ini keluarkan 2 pangkat 9 tinggal 1. Penyebutnya 3 kurang 2 pangkat 10 dikurang 2 pangkat, dikeluarkan 2 pangkat 9 tinggal 2 pangkat 1 per penyebutnya 5. Ini ngerti ya? Atau cara biasa terserah Anda lah. Ya ini jalan cara saya biasanya gunakan, kalau bisa dipermudah mengapa tidak? Why not ya? Jelas ya? Dikeluarkan 2 pangkat 9-nya. Kemudian ini tetap 128. Nah, ini 2 pangkat 9 itu 512. Nah, ini kali silang ya. Sama penyebut. 3 kali 5, 15. Dikali silang sini 5 kali 1, 5. Kurang 3 kali 2, 6. Nah, ini dijumlahkan. Ini 5 kurang 6 min 1 kali 512 min 512 per 15 tambah 128. Kemudian ini kita bagi. Hasilnya min 34, 2 per 15. 128 kurang 34, 2 per 15 adalah 105. 13 per 15 pi. Nah, inilah jawabannya. Jelas sampai sini? Halo? Untuk nomor 4, any question? Hello? Yang 2 pangkat 9 tadi, Pak, gimana tuh, Pak? Kurang jelas, Pak. Yang mana? Apa, Yang Anda kurang jelas yang mana? 2 pangkat 9 itu. 2 pangkat 9 ini. Iya. Kalau Anda tidak bisa, silakan aja, terserah. Ini bisa kita bagi kan, 256 bagi 2 kan 128, kan enggak? 128. Ya. Terus yang ini, kalau Anda tidak bisa ya 5 kali ini dikurang 3 kali ini per 3 kali 15. Jadi ini Anda bikin pi dikali gitu ya. Nih 5 dikali berapa? 512 ya kan? Dikurangi itu apa? 3 kali 1024 per penyebutnya kalian 3 kali 5 15. Kemudian ini tambah 128 bagi 128. Udah, tinggal hitung nih. Ini kalikan, ini udah terserah Anda. Ini enggak mesti ikut cara saya ya. Ini tambah panjang, ini lebih pendek sebetulnya. Halo? Ini jawabannya nanti sama. Halo? Ya, Pak. Yang bingung ada sini ya? Kalau bingung pakai itu aja lah ya. Ini dikali silang aja nih. Ya, penyebutnya samakan 3 kali 5, 15. Ini dikali silang nih. Ini. Ya, silang sini 5 kali 512 dikurang ke silang lagi nih. Min 3 kali 1024. Per penyebutnya dikalikan 3 kali 15. 108 tetap. Nah, ini tinggal kalikan nanti sama nih, nanti dibagi. Hasilnya adalah ini. Hasilnya ini min 512 per 15. Ya, hasilnya min 34, 2 per 15. Dikurang lagi ini. Terserah, di sini caranya Anda mau kali ini 15 boleh nih. 108 kali 15 per 15 semua kan. Min 112 tambah 108 kali 15 per 15. Boleh kan? Terserah, ini hitung matematiknya yang mencongak istilahnya dulu ya. Cakap berhitung Anda gitu. Halo? Ya, Pak. Oke. Kalau sudah, ada pertanyaan? Halo? Jadi, kalau tidak ada, yang terakhir, masih ada lagi, yaitu, ini. Apakah daerah ini konvergen atau divergen? Tersebut uji pertanyaannya uji kompetensi kekonvergenannya ya. Nah nih, uji konvergensi daerah ini, apakah daerah ini tersebut konvergen atau divergen ya. Nah ini kalau bentuknya Anda lihat ini, Anda bisa gunakan tes rasio ya, bisa gunakan tes rasio. Nah caranya ya, bisa terangin di sini aja lah. Terakhir besok. Halo? Jadi daerah ini ya. Daerah ini kayak ini. Nah, di belakang sigma ini, inilah yang sebagai suku ke N-nya. Suku ke N-nya adalah 7 pangkat N per N kuadrat. Paham maksudnya? N kuadrat. Hello? Sigma itu artinya deret.
Ya, di belakang deretnya, ini bentuk umumnya kan sigma UN nih. Sigma UN, N dari 1 sampai tak hingga infinity ya. Jadi U pangkat N sama dengan UN ya. Suku ke N-nya adalah 7 pangkat N per N kuadrat. Ini adalah UN-nya. Sehingga kita bisa cari apa? Suku ke N plus 1-nya berapa? Halo? Suku ke N plus 1-nya semua N-nya diganti N plus 1. Jadi 7 pangkat N plus 1 dibagi N plus 1 pangkat 2. Substitusi semua N-nya nih. N-nya ini diganti dengan N plus 1. Ini N kuadrat jadi N plus 1 kuadrat. Paham nggak nih? Halo? Paham, Pak. Nah, ya semua N-nya diganti N plus 1. Karena ini adalah mengenakan tes rasio nanti ya. Jadi UN plus 1 jadi apa? 7 pangkat N plus 1 ingat sama dengan 7 pangkat N dikali 7 pangkat 1 enggak? Kalau dikali pangkat ini tambah nih. 7 pangkat N kali 7 pangkat 1 adalah 7 pangkat N ditambah 1 ini satunya enggak ditulis ya. 7 pangkat 1. N tambah 1 kan N plus 1. Nah, per apa? Ini segitiga Pascal ya. Kuadrat utama N kuadrat ditambah 2 kali sekutama kedua 2 kali N kali 1 2N ya enggak? 2 kali N 2N kali 1 2N. Tambah 1 kuadrat 1. Halo. Jelas sampai sini? Halo? Yes, Pak. Jelas. Oke, nah baru masuk sini. Ini paling gampang kita gunakan namanya tes rasio. Tes rasio. Ratio. Tes rasio ya. Tes rasio yaitu bentuknya adalah limit N menuju tak hingga dari UN plus 1, maka kita cari UN plus 1 per UN. Nah, itu kita cari limitnya berapa. Kalau dia besar dari 1, ya, kalau dia besar dari 1 divergen, tapi kalau kecil dari 1 konvergen. Deretnya konvergen. Ya. Oke, kita lihat. Nah, kita masukkan nih, limit N menuju tak hingga, itu. Nah, UN plus 1-nya mana? 7 pangkat N kali 7 per, berapa nih? N kuadrat tambah 2N plus 1 per UN. UN-nya ini. UN ini sama nih. 7 pangkat N per N kuadrat. Pak, sudah paham ke sini dulu? Halo. Tes rasio itu ini untuk ya. Ini tes rasio nih. Ya. Nah, ini sama dengan apa? Limit ya, limit N menuju tak hingga 7 pangkat N kali 7 per N kuadrat tambah 2N plus 1 dikali, kalau dibagi pecahan, ingat dibagi pecahan, apa? Yang bawahnya terbalik nggak? N kuadrat per 7 pangkat N. Ya enggak? 7 pangkat N per N kuadrat dibalik. Ya enggak? Halo? Ya, Pak, benar. Nah, Iya, Pak. ini bisa coret enggak? Atas bawah. Oke, bisa coret sehingga hasilnya apa? Limit N menuju tak hingga dari apa? 7 kali ini dikalikan 7 kali N kuadrat 7N kuadrat per ini 1 artinya ya. Ini ke sini 1 artinya. Ya, 1 kali ini N kuadrat ditambah 2N plus 1. Nah, limit itu kita tanya N pangkat berapa tertinggi antara pembilang dan penyebut, ternyata sama N kuadrat. Berapa nilainya? Ambil koefisiennya aja. Berapa koefisien pada pembilang pada N kuadrat? 7. Berapa pada penyebut? Tidak ditulis ini arti 1. Ya enggak? Ini kan 7 kali N kuadrat, ini 1 N kuadrat. Nah, 7 bagi 1 berapa? 7. 7 ini bagaimana terhadap 1? Lebih besar. Kalau lebih besar, ingat, kalau lebih besar, maka deret apa?
divergen. Tapi kalau kecil dari 1, maka direct konvergen. Jelas ya? Kalau hasil limitnya itu misalnya A kecil dari 1, maka direct, ya misalnya hasilnya A ya. A-nya itu adalah kecil dari 1, misalnya setengah kecil dari 1, maka direct konvergen. Ya, kalau ini kecil dari 1. Kalau ini besar dari 1, direct divergen. Sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Halo. Lanjut, Pak. Lanjut. Udah selesai. Betul enggak? Kita udah selesai ini. Sekarang Anda mau tanya apa? Silakan. Pak, saya mau nanya, Pak. Ya, silakan. Ini kan untuk kalkulus 1 kan itu ujiannya tipenya take home, Pak. Itu maksudnya gimana, Pak? Rules-nya itu, Pak. Take home-nya itu, Pak. Oke, sebentar saya jelaskan ya. Ini belum clear ya. Clear. Oke. Gimana pertanyaan Anda? Ini sudah selesai ya. Ini berarti saya bisa stop dia punya ini ya, supaya rekaman yang Anda tanya itu tidak masuk. Baik, sebentar saya